Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah PKM yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 telah berjalan cukup lancar, bertempat di SMA Islam Harapan Ibu Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota dari dosen, Bapak Dr. Muhammad Ali, Bapak Dr. Tasnika, beserta yang terhormat kepada Bapak Dr. Susanto telah memfasilitasi, membantu, menginisiasi serta memotivasi berjalannya proses PKM, kepada Ibu Dr. Haji Tri Yulinda yang telah menyiapkan tempatnya, yaitu SMA Islam Harapan Ibu Jakarta Selatan, di mana saya bawakan tema aspek hukum pinjaman online pada kelompok remaja. Kenapa saya mengambil tema pinjaman online? Karena hal ini sangat penting sekali. Pinjaman online adalah akibat dari perkembangan era digital, di mana dapat saja berdampak positif bagi UMKM, bagi pengusaha yang sederhana, yang baru memulai, yang merintis, namun juga sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan pada umumnya selalu seperti dua sisi mata uang, bisa berdampak positif dan negatif. Dalam hal ini adalah kelompok rentan, kelompok remaja yang cenderung menggunakan fasilitas pinjaman online secara emosional, secara penggunaan tidak bertanggung jawab yang mengarah dapat saja pada judi online. Oleh karena itu, dirasa penting dua tema ini, dua aspek ini, yaitu dua variabel ini terkait pinjol dan remaja rentan. Kiranya sebagai bahan edukasi, saya bermaksud menyampaikan sedikit materi terkait uh, fintech lending, ya, pinjaman online, ya. Dalam hal ini dilakukan oleh kalangan kelompok remaja, anak SMP maupun anak SMA, di mana mereka menggunakan fasilitas HP dan dengan mudahnya dapat mengakses, mengajukan pinjaman baik secara uh, digital, yaitu baik secara legal maupun ilegal. Nah, terkait mengenai pinjol secara ilegal tentu kita tidak ulas secara terperinci karena tidak terperinya syarat sah perjanjian sesuai 1320 KUHP. Syarat objektif adalah objek yang diperjanjikan ilegal atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu kita sepakat bahwa praktek meminjam itu pada dasarnya sejatinya haruslah dihindari. Haruslah dalam hidup ini kita menghindari praktek meminjam, ya. Bagaimana kita ketika kita hendak mendapatkan fasilitas, ketika kita hendak menikmati atau membeli sesuatu, bagaimana dengan keringat, bagaimana dengan berpikir, dan bagaimana dengan bekerja. Itu kedepankan itu terlebih dahulu. Namun apabila kemudian memang harus meminjam, namun tentunya menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang terukur, yang rasional, yang dapat dikembalikan atau pinjaman itu sesuatu yang tidak dapat dihindari, itu adalah persoalan yang berbeda. Seperti di awal saya sampaikan bahwa akibat dari kemajuan teknologi digital selalu berdampak dua sisi, yaitu positif dan negatif. Antara peluang atau sebagai sebuah risiko, hakikat pinjaman sebetulnya haruslah kita mengupayakan untuk menghindarinya, lebih cenderung pada kecenderungan kita lalai gitu. Secara hukum, seseorang ketika meminjam itu apakah harus membayar gitu, berdasarkan asas hukum perdata bahwa seseorang wajib membayar ketika ada invoice, ketika ditagih, ketika ada somasi, ada perintah membayar. Secara etik, secara agama sepakat bahwa hutang baik terhadap objek yang objek hutang itu legal atau ilegal, secara prinsip namanya hutang haruslah dibayar, haruslah diselesaikan. Nah, hakikat dari meminjam itu secara etik, baik secara
hukum harus dihindari karena secara hukum seseorang bisa saja abai tidak menjalankan kewajibannya ketika tidak adanya saksi, tidak adanya bukti, berangkat dari sungkan gitu. Jadi biasanya kita ketika meminjamkan seseorang itu kecenderungannya itu orang itu lupa atau mengabaikan atau menunda gitu. Makanya faltakun bainakumul katib. Catat, ikat ketika ada hutang pihutang itu ada saksi atau maupun ditulis dalam kertas, dalam surat, dalam bentuk invoice, dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk pernyataan atau perjanjian. Nah, eh, jadi sekali lagi bahwa pinjol itu bisa berdampak positif ya bagi mereka yang mengetahui akibatnya dan bertanggung jawab atas praktek pinjaman itu baik secara konvensional maupun secara digital. Namun satu sisi juga dapat berdampak negatif bagi mereka yang tidak mengetahui atau lalai atau kecenderungan yang tidak difikirkan akibat atau sumber-sumber pembayaran itu dari mana. Ini kan problem. Maunya meminjam, tapi sumbernya dari mana nggak tahu atau nggak jelas. Adapun pengertian singkat pinjol atau pinjaman online itu sebagai sebuah layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman secara daring. Itu secara material. Artinya P2Peer, P2Peer, P2P, peer to peer antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berbasis pada daring, digital, aplikasi. Lebih kompleks lagi, bahwa pinjaman online adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan atau perusahaan, ya, baik perorangan, ya, atau lembaga keuangan atau perusahaan teknologi finansial yaitu fintech melalui platform digital atau aplikasi. Nah, itu dalam prakteknya seperti itu. Jadi fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Artinya dalam hal ini praktek jasa pinjaman itu dilakukan oleh badan hukum, ya, bukan pribadi, ya, badan hukum, perusahaan, ya, badan hukum atau perusahaan, ya, melalui platform, ada sebuah aplikasi digital, ya, yang dimana antara peminjam dengan yang meminjam itu bertemu. Bagaimana prosesnya? Ya, peminjam mengajukan pinjaman secara online, tentunya dengan akibat baik secara eh, terencana atau ditemukan secara tidak langsung melalui iklan-iklan yang secara masif dan disetujui dana kemudian ditransfer ke rekening peminjam. Demikian sangat sederhana mudahnya, entah dengan memberikan klik atau memberikan fotokopi KTP. Nah, saya sendiri belum pernah melakukan pinjaman online, teknisnya seperti apa. Yang jelas tentunya ada persetujuan, ada pengajuan dan ada persetujuan sehingga proses transfer itu bisa terjadi. Nah, sebelum bicara aspek hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan beberapa resiko akibat dari praktek pinjaman online yang eh, ini sebuah perhatian buat teman-teman, buat adik-adik, anak remaja, anak SMP maupun anak SMA. Bunganya terlalu tinggi. Lebih lagi apabila itu dilakukan oleh platform, oleh aplikasi yang tidak terdaftar oleh OJK. Kenapa? Biayanya tinggi, tidak ada keterbukaan, tertutup. Biaya-biaya denda keterlambatan, bunga, itu semua tidak disampaikan secara terbuka dan tidak mengikuti OJK yang ilegal. Adapun yang legal tentu hal itu haruslah disampaikan secara terbuka dan mengikuti pedoman dari OJK. Namun demikian, karena ini adalah digital, ada transformasi, ada perubahan dari pinjaman secara konvensional ke digital, tentu sana sini perlu adanya perbaikan atau penambahan aturan-aturan agar sebagaimana jasa pembiayaan atau perusahaan perbankan mengarah ke situ. Kemudian praktek penagihan cenderung tidak etis
dalam proses peminjaman secara digital itu eee, biasanya ada peretasan kalau dilakukan oleh perusahaan online yang eee, ilegal. Apabila dilakukan oleh perusahaan platform pinjaman online yang legal, tentu perbuatan peretasan itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat diproses oleh hukum apabila eee, jasa pembiayaan dari perusahaan pinjaman online yang legal. Kemudian praktek peretasan dokumen nasabah gitu kan, yang mengakibatkan yang dapat merugikan kepada nasabah. Kemudian pengaturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Baik, terkait praktek pinjaman online memang telah diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, kemudian dirubah menjadi nomor 19 tahun 2006 Junto, kemudian dirubah lagi yang terbaru adalah nomor 1 tahun 2024 seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, peraturan Undang-Undang ITE dalam hal ini peraturan yang berbasis yang mengatur pada transaksi secara digital diatur. Hal ini kiranya Undang-Undang ITE ini mampu sebagai payung hukum terhadap proses e-commerce atau proses transaksi secara elektronik dan termasuk dalam hal ini adalah praktek pinjaman pinjaman online. Selain itu juga uh, telah diatur dalam OJK ya. Di situ diatur nomor 77 ya tahun 2016 tentang layanan pinjam ya, pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ya. OJK peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Ya, kemudian juga terkait sahnya perjanjian, baik yang mendasari aspek hukum terkait praktek pinjol, pinjaman online, apapun itu sepanjang syarat subjektif maupun syarat objektif para pihak peminjam maupun yang meminjamkan itu terpenuhi pasal 1320, maka hal itu tentunya dapat dapat memiliki dasar hukum atas proses perjanjian atau transaksi secara elektronik. Di samping itu juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 ya. Nah, terkait ancaman bagi kreditur lebih ya. Adapun debitur apabila tidak menjalankan kewajibannya tentu akibat hukumnya adalah wan prestasi karena gagal bayar, cedera janji. Namun akibat dari kreditur apabila melakukan penagihan melebihi batas kewenangannya tentu secara perdata dapat dilakukan upaya gugatan PMH on tingdat atau perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran atau tidak diduga tindak pidana perbuatan tidak pidana sebagaimana misalkan pasal 335 ya kan 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan di mana sudah dirubah dalam undang-undang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ada frasa perbuatan tidak menyenangkan tidak memberikan rasa kepastian hukum. Oleh karenanya dirubah frasa tersebut mengatur tentang sanksi pidana terkait perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak dapat lagi diterapkan. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa gabungan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dalam pasal 335 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena tidak memberikan kepastian hukum. Perbuatan tidak menyenangkan batasnya apa? Batasnya apa karena fisiknya, ucapannya, katanya, perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini dapat merugikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 terkait hukum itu harus bersifat jelas, pasti, tegas gitu kan. Kemudian pasal 368 KUHP ya
intimidasi, pemerasan, menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum pemerasan. Ya, apabila upaya yang dilakukan oleh tenaga eh, pihak ketiga atau debt collector melakukan penagihan secara melawan hukum dengan pemerasan, intimidasi yang menguntungkan diri sendiri dengan cara bagaimana seseorang menyerahkan sesuatu ya untuk membayar padahal itu adalah perdata ya sesuai dalam undang-undang HAM itu kan kalau hutang itu selamanya perdata, tidak dapat dipasang badan, tidak dapat dihukum, ditahan badan seorang melakukan pinjam meminjam. Kemudian banyak sekali ketentuan-ketentuan terkait ini lebih banyak ke aspek pidana seperti pasal 27 ayat 4 terkait pemerasan pengancaman Undang-Undang ITE, ya, larangan mentransmisikan. Kemudian ada pasal 48 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi pidana bagi perbuatan yang mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dan milik publik dan dengan sengaja maupun tanpa hak melawan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar ya, denda. Ya. Jadi ini adalah lebih banyak perlindungan hukum. Saya membaca lebih banyak perlindungan hukum terhadap konsumen dibandingkan perlindungan hukum terhadap kreditur. Jadi undang-undang banyak berpihak kepada konsumen. Jadi keperdataan lebih banyak ya. Banyak ancaman-ancaman pasal-pasal undang-undang perlindungan konsumen termasuk ITE, undang-undang mentransmisikan dokumen-dokumen, data-data pribadi tidak boleh disebarluaskan. Itu tentu itu tepat sekali. Namun saya membaca secara keseluruhan, secara holistik bahwa ancaman terhadap pelanggaran penagihan itu lebih dominan terkait dalam hal ini adalah praktek pinjol. Oleh karena itu, adik-adik semua, khususnya anak SMP maupun SMA, jangan pernah meminjam, ya. Jauhkan dari pikiran meminjam dan bagaimana bertahan hidup dengan berpikir, dengan bekerja, dan bagaimana mengkomunikasikan segala sesuatunya terhadap keluarga terdekat, terhadap teman-teman, agar kiranya saudara dapat bertahan hidup dalam kondisi apa adanya, seperti apa adanya, secara tanggung jawab. Apabila Anda dipaksa untuk melakukan hutang, maka pastikan Anda memiliki sumber-sumber potensi-potensi untuk mengembalikannya. Kerja, 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 dan itu hanya dapat dilakukan ketika Anda bekerja dengan baik, dengan benar. Anda belajar, 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 dan belajar. Sekian, terima kasih. Semoga proses pengabdian yang telah terlaksana ini berjalan dengan baik dan bermanfaat.